Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Di hari pertama kita ibadah online kembali untuk mengikuti anjuran dari pemerintah, kita ibadah dari rumah. Kita tahu Tuhan kita hidup dan Dia ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan ibadah kita dan pertolongan Tuhan, kuasa Allah hadir dalam diri kita semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami datang ke hadapan hadiratmu bersyukur karena kasih setia dan anugerahmu terus menyertai kami, jemaat GB Jelambar Timur, sehingga meskipun kami hari ini harus ibadah secara online, tapi kami tahu Tuhan kami adalah Allah yang hidup, yang hadir di segala keadaan, tempat, dan waktu. Oleh Roh Kudus-Mu, Engkau hadir dalam kehidupan kami semua, sehingga pada hari ini Tuhan, hati dan pikiran kami boleh fokus dengan Tuhan, yang memberi kami hidup dan menghidupkan kehidupan kami, membawa kami dalam persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan.
Sebab itu Roh Kudus jamah hati, kuduskan pikiran kami, agar sepanjang ibadah yang kami ikuti siang ini, hari ini Bapa, kami boleh menyembah dan memuji Tuhan, dan kami boleh mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan, dimanapun kami berada, dan dimanapun kami sedang berjalan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, untuk mewartakan kehendak-Mu, rencana dan tujuan-Mu dalam hidup kami masing-masing, melalui ibadah hari ini. Urapi hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang melayani, dari pujian dan firman-Mu, sehingga kebenaran kuasa Allah penuh dahsyat, melingkupi, menaungi, dan menguasai setiap kami, pribadi lepas pribadi, dan rumah tangga kami, dalam otoritas kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, seluruh ibadah hari ini, dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Lingkupi, naungi kami semua, dalam rumah tangga dan keluarga kami, dan setiap orang yang mendengar suara pelayanan ibadah online ini Bapa, Engkau melawat, menjamah, sehingga firman-Mu hidup dan membawa keselamatan bagi banyak orang, dan bagi semua jemaat Tuhan dibangkitkan keteguhan hati untuk bersandar hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa, inilah permohonan kami untuk ibadah online kami pada minggu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Lewat pujian ini mari angkat suaramu dan nyatakan, ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sumber sukacita. Haleluya. Here we go. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang setia dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita, come on, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu, bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 nyanyikan pujian ini bersama. Let's go. Ya Allah bagi kita, oh yeah, tempat perlindungan, sebagai penolong yang setia dalam kesesakan. Oh yeah, ya Allah bagi kita, oh benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu, bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu, bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Shalala la 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 la
dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh Tuhan Allah kita. Oh, betapa hebat. Are you ready? Come on, sing it. Oh, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Oh yeah, Dia bernama Yesus, Tuhan Allah kita. Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Dia. Oh yeah, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Hey, come on. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Oh, hey, hey, yeah. Tuhan Allah kita. Let's go. Segala hormat kemuliaan bagi Allah kita yang hebat dan dahsyat. Oh yeah. Woo. Kami mau selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam segala hal, dalam setiap helaan nafas kami. Kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Kami mau selalu bersyukur atasnya. Terima kasih buat kebaikan-Mu melimpah atas kami. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari, selalu baru dan tak pernah terlambat. Terpujilah nama-Mu. Dengan pujian ini dikatakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikutiku. Thank you, Jesus. Haleluya. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, 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 oh. Sebab aku percaya berkat-Mu, kebaikan, kebajikan mengikuti hidupku. Oh, oh, oh. Thank you, Lord. Mari kita berdoa bersama untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang kami panggil Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan yang di pihak kami, sehingga kami berani berkata dengan iman, siapakah lawan kami? Karena kami pasti lebih dari pemenang. Saat ini Tuhan, kami percaya walaupun kami harus menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, himpitan, pandemik belum selesai, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami, supaya firman Tuhan yang ada kebenaran memberkati kami. Biarlah setiap kami Tuhan mengaminkan firman Tuhan, percayakan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, shalom, puji Tuhan. Senang bisa melayani kembali GBI Jelambar Timur. Terima kasih buat kesempatan saya boleh melayani. Terima kasih buat Tante Popi, pengurus gereja, para pelayan Tuhan, aktivis dan jemaat Tuhan yang memberikan saya kesempatan boleh berbagi firman Tuhan. Saat ini saya akan bicara tentang bagaimana menjadi orang percaya yang dewasa penuh. Kita masih bicara tentang pertumbuhan iman kita, bertumbuh dalam Kristus, dan kali ini saya akan bicara tentang bagaimana kita saudara menjadi orang percaya yang dewasa penuh. Saya bacakan firman Tuhan saudara yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan oleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat peta pergeseran kekristenan, maka ada perubahan yang sangat signifikan. Sebuah survei diadakan, Change in Christian Percentage of Population, dari tahun 1970 sampai tahun 2015.
ternyata daerah-daerah yang dulunya sebagai pusat-pusat kekristenan, yang dulunya kirim banyak misionaris, yang dulunya gereja-gereja yang bertumbuh dengan luar biasa mengalami penurunan. Kalau saudara lihat peta penyebaran kekristenan di dunia, ternyata saudara lihat yang warnanya peach. Yang warna peach itu menggambarkan kekristenan yang mengalami penurunan, decrease dari 10 sampai 40%. Saudara lihat di Amerika Utara, Kanada, Australia, Eropa Barat, kekristenan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tetapi puji Tuhan saudara, daerah-daerah yang warna biru termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara, dengan kata lain, ada sesuatu yang harus kita teliti, ada sesuatu yang harus kita gumuli. Saudara-saudara, ternyata ada seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat menemukan bahwa betul bahwa gereja-gereja di Amerika jumlah anggotanya tidak bertambah, cenderung mengalami penurunan. Di Jerman sebuah survei diadakan saudara, gereja-gereja ditutup antara tahun 90 sampai tahun 2010, gereja-gereja Injil di Jerman menutup 340 gereja. Di Hamburg ada sebuah gereja Lutheran dibeli oleh komunitas Muslim dan dijadikan masjid. Di Prancis juga hal yang sama terjadi saudara. Gedung gereja di Prancis berfungsi. Kenapa? Karena gedung-gedung gerejanya jadi kosong. Survei di Jerman dan Prancis mengatakan jumlah peramal dan dukun itu lebih banyak daripada jumlah pendeta. Di Prancis jumlah astrolog, peramal-peramal hampir 2 kali lebih banyak daripada jumlah imam gereja Katolik. Saudara-saudara, demikian juga di Inggris. Sebuah buku saya baca, Reverend David Beard menulis sebuah buku yang berjudul 50 Ways to Help Your Church Grow. Buku ini ditulis saudara karena keprihatinan atas gereja-gereja di Inggris yang mengalami penurunan. Sebuah survei mengatakan in Britain there are 4 more Muslims attending mosque on Friday than Anglicans attending church on Sunday. Gereja Anglikan adalah gereja yang dipimpin langsung oleh kerajaan Inggris. Ini gereja yang punya keuangan yang sangat kuat karena gereja ini saudara didanai langsung oleh kerajaan Inggris. Tetapi saya suka mengatakan dari mimbar gereja, gereja bertumbuh bukan karena keuangan yang kuat, gereja bertumbuh bukan karena guru gereja yang megang, gereja bertumbuh bukan karena ada ahli-ahli teologi, teolog-teolog yang hebat di dalamnya, tapi gereja bertumbuh saudara karena gereja mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami kebangkitan rohani. Itu membuat gereja-gereja mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara, sebuah survei di Eropa mengatakan Christianity in Europe is dying out as young people turn away from church. Memprihatinkan saudara, orang-orang muda di Inggris sudah mulai meninggalkan gereja dan banyak yang tidak lagi bergereja. Diperkirakan 2067 will be the end of British Christianity. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Alkitab istilah bertumbuh, itu dari sebuah kata Yunani yang artinya itu sebuah pertumbuhan yang harus terjadi secara alamiah. Sebuah pertumbuhan yang harus terjadi secara natural. Jadi istilah bertumbuh itu sesuatu yang alami. Sama seperti seorang tumbuh kembang anak. Kalau saudara punya anak, maka saudara harus bawa ke dokter anak. Dan diperiksa, dicek. Saya ingat waktu saya membawa anak saya Gabriel saudara ya, ke rumah sakit Karawaci. Tiap kali datang ditimbang, diukur tinggi badannya, berat badannya. Suster mengatakan ini harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh yang namanya ilmu kedokteran. Jadi kalau anak itu tidak bertumbuh dengan normal saudara, berarti ada sesuatu yang salah. Demikian juga saudara dengan kekristenan. Banyak orang jadi Kristen saudara, mungkin sudah lama jadi orang Kristen. Mungkin dia lahir juga Kristen. Mungkin namanya nama Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1 Korintus, Wahyu, Nugroho. Mungkin juga saudara seperti saya, lahir dalam keluarga Kristen. Orang tua saya seorang pendeta, makanya nama saya lahir Amos Hosea. Ya, kami semua di rumah namanya nama Alkitab. Kakak saya Yohanes, saya Amos, adik saya Samuel, Yakobus, Yohanes. Dalam rumah ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan kami punya anjing pun namanya Herodes, nama Alkitab. Saudara, kenapa? Karena ini keluarga Kristen, keluarga hamba Tuhan. Tetapi itu bukan jaminan saudara. Karena saya harus mengakui dengan jujur. Saya menjadi orang Kristen dulu. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang saya suka katakan Kristen haleluya, halelupa, hula-hula, kesambar, halilintar. Kristen yang tidak bertumbuh. Saudara, di dalam Alkitab kita menemukan saudara, ternyata orang-orang Kristen harus bertumbuh. Ada istilah ginosko, epiginosko,
oida. Ini menggambarkan kekristenan harus bertumbuh. Ini fase-fase di mana orang percaya harus menjadi dewasa. Ada banyak orang-orang Kristen masih kanak-kanak ya secara rohani. Dia mungkin sudah dewasa secara fisik, secara umur, sudah termasuk mungkin juga lansia, tetapi secara rohani sudah belum dewasa secara utuh dalam Kristus, belum dewasa secara penuh. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara ada jemaat di dalam 1 Korintus. Ini disebut dengan jemaat Korintus, ditegur dan berkata begini, 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Kata Yunani adalah sarkikos, yang belum dewasa dalam Kristus. Apa artinya sarkikos? Dari kata Yunani sars itu daging. Jadi sarkikos adalah manusia yang sudah lahir baru, yang sudah hidup dalam Kristus, yang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak dewasa dalam Kristus. Tidak dewasa penuh. Bertumbuh tapi belum mencapai kedewasaan penuh. Masih mengikuti keinginan daging. Kalau saudara baca dalam Alkitab, orang Kristen yang belum dewasa penuh, dalam Galatia 5 ayat 19-21 jelas dikatakan masih hidup dalam dosa seksual, masih ada percabulan kecemaran hawa nafsu, masih menjauh berhala sihir, masih konflik dengan sesama, sering bikin troublemaker dalam gereja. Jadi troublemaker dalam gereja ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, orang dewasa penuh dalam Kristus adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang menghasilkan buah Roh Kudus, menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini ukuran keberhasilan orang percaya. Ukuran keberhasilan orang percaya bukan semata-mata sakit disembuhkan, bukan karena dia punya usaha bangkrut, ya diberkati dengan usaha yang lebih maju. Saya katakan yang namanya berkat secara lahiriah itu bonus dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya kekristenan diukur dari mana, saudara? Pertumbuhan imannya, kedewasaan rohaninya, kedewasaan imannya, buah Roh Kudusnya harus nyata. Itu ukuran keberhasilan sebagai orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dalam kedewasaan penuh dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat saudara, 3 perkara penting bagaimana orang percaya bertumbuh dewasa penuh dalam Kristus. Yang pertama, kita harus bertumbuh dalam kekudusan. 1 Petrus 2 ayat yang pertama berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ungkapan karena itu, kalau saudara baca dalam Alkitab, kata ungkapan karena itu, therefore dalam bahasa Inggrisnya, itu merupakan implikasi, merupakan praktek, merupakan penerapan, merupakan aplikasi dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau firman Tuhan berkatakan itu buanglah, itu kan ayat-ayat sebelumnya memberikan satu prinsip penting, memberikan satu dasar penting. Apa dasarnya? Kenapa kita harus bertumbuh di dalam kekudusan? Kenapa orang-orang percaya harus membuang hal-hal yang najis dalam hadirat Tuhan? Saudara-saudara, karena dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Itulah sebabnya saudara, kita harus bertumbuh di dalam kekudusan. Saya membaca kesaksian di Brasil, ini sebuah kisah yang menarik. Saudara pasti tahu film The Passion of the Christ. Ini film yang dibintangi saudara oleh beberapa bintang film, tapi sebenarnya disutradarai oleh Mel Gibson. Ini ada ceritanya sendiri saudara, ada kesaksian yang luar biasa. Ya, tapi saya tidak akan berikan kesaksian bagaimana Mel Gibson menulis atau mensutradarai dan mensponsori film ini. Saudara, tapi ketika film ini saudara ditayangkan, ini kontroversi di dunia waktu itu. Tapi ada kesaksian yang luar biasa ketika ada orang Kristen. Ternyata dia adalah seorang buronan polisi. Jadi dia sebenarnya harus ditahan, ditangkap, ada kriminal, perbuatan kriminal yang dibuat. Tapi dia melarikan diri saudara. Dan ketika dia melarikan diri saudara, dia sembunyi. Dia masuk di bioskop nonton film The Passion of the Christ. Saudara, ketika dia nonton film The Passion of the Christ, selesai nonton film itu, dia menyerahkan diri ke polisi saudara. Polisi tanya, kenapa kamu sampai begitu? Dia cerita,
Saya tadi nonton film yang menggambarkan bagaimana Kristus menderita. Karena saya melihat bagaimana Kristus menderita, saya sadar Kristus telah mati menebus dosa saya. Kenapa saya menyia-nyiakan korban Kristus buat saya? Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, karena itu buanglah segala hal yang najis dalam hadirat Tuhan. Buanglah segala kejahatan. Saudara, kalau kita bicara pertumbuhan iman Kristen sebagai orang percaya, maka saya menemukan ada 3 level. Mohon maaf saya pakai bahasa Inggris ya. Justification, sanctification, and glorification. Justification adalah ketika kita, saudara, oleh karena darah Yesus kita dibenarkan. Oleh karena darah Kristus kita yang seharusnya berdosa, kita dinyatakan benar. Itu bukan karena perbuatan kita, itu karena karya Allah. Ini hanya ada dalam iman Kristen, justification. Di agama-agama tidak ada. Karena agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus, itu agama. Tapi iman Kristen adalah Allah yang maha kudus. Di dalam Kristus Yesus mencari manusia yang berdosa. Kristus yang menebus dosa kita. Kristus yang tersalib, saudara, membuat kita yang harusnya dihukum, kita dibenarkan dan diselamatkan. Itu justification. Tapi setelah kita diselamatkan, setelah kita dibenarkan, saudara, setelah kita dinyatakan benar dalam hadirat Tuhan, kita harus mengalami namanya sanctification. Sanctification itu artinya proses pengudusan. Nah, mari kita lihat lagi, saudara. Ini gambarnya, ya. Jadi gambarnya. Jadi nanti kita akan mengalami namanya perfect holiness, itu yang disebut dengan glorification. Kita ketika mengalami kematian atau waktu Yesus datang dalam awan kemuliaan, kita mengalami yang disebut dengan kemuliaan bersama dengan Kristus, glorification. Itu yang disebut dengan perfect holiness. Tapi saudara lihat, setelah kita, saudara, menerima keselamatan, lihat gambar salib itu, maka kita harus growing in holiness. Ini Christian life. Jadi ada 1, 2, 3. Yang 2 itu sekarang yang kita jalani. Saya menolak ajaran hyper grace. Hyper grace itu satu ajaran yang mengatakan kita nggak perlu bertanggung jawab dan minta ampun atas dosa kita sekarang. Orang percaya tidak perlu mengoreksi dirinya atas dosanya. Roh Kudus menurut ajaran ini tidak pernah menegur dosa orang percaya. Signs of hyper grace churches, saudara-saudara lihat, maka gereja ini, saudara, tidak bicara tentang kekudusan. Bahkan people who live immoral lives are allowed to teach and lead ministries. Bahkan orang-orang yang tidak kudus pun boleh melayani, saudara. Ini ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Karena firman Tuhan jelas mengatakan dalam 1 Petrus ayat yang 15, 1 Petrus 1:15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah manggil kamu. Sebab ada tertulis ayat 16, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pengakuan iman gereja Bethel Indonesia jelas mengatakan, aku percaya bahwa pencucian hidup adalah buah kelahiran baru. Karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Saya coba melihat, saudara, dari bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kejahatan itu apa? Tipu muslihat itu apa? Tipu muslihat itu tipu sana sini. Kalau bisnis itu pakai kong kali kong Hongkong. Kemunafikan, ya, apa yang dikatakan dengan yang diperbuat itu berbeda. Kedengkian, masih kepahitan, kebencian, fitnah, gosip. Dalam gereja, saudara, bukannya kita menangkan jiwa, menyebarkan Injil, tapi kita suka menyebarkan gosip. Ini bukan ada gereja di Jakarta, saudara. Ini gereja yang ada di Iran bagian tenggara. Saudara, ini yang seringkali terjadi di dalam kekristenan sehingga kita tidak bertumbuh. Karena kita tidak membuang kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, kita baru-baru ini digegerkan dengan berbagai macam skandal. Di Amerika Serikat beberapa tahun yang lampau ada skandal pemimpin gereja. Gereja-gereja mega church. Baru-baru ini juga, saudara, ada skandal dari yang namanya Hillsong Church. Skandal. Ini heboh. Sampai diangkat, saudara, ke media sekuler. Waduh, ini memalukan, saudara. Saya pernah baca kesaksian seorang hamba Tuhan namanya Robert Leiden yang katanya terangkat ke sorga. Tapi Robert Leiden, saudara, walaupun dia punya pengalaman pernah ke sorga, tetapi, saudara, dia jatuh dalam masalah moralitas. Saya suka mengatakan buat orang-orang muda di gereja, bayangkan Robert Leiden, dia pernah ke sorga, ya, tetapi dia bisa jatuh dalam dosa.
Apalagi kita saudara yang belum punya pengalaman seperti Robert Sly dan terangkat ke sorga. Paling jauh kita cuma sampai di gelodok doang saudara. Berarti apa saudara? Kita harus bertumbuh dalam kekudusan. Saya suka membedakan antara karunia roh. Kita nih orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta, suka menekankan karunia Roh Kudus. Saya setuju, saya agree. Saya pun orang yang mempercayai hamba Tuhan. Saya juga mempraktekkan karunia roh. Tetapi karunia roh harus diimbangi dengan buah Roh Kudus. Berbicara tentang dewasa penuh, itu bicara tentang ketaatan kita dalam Roh Kudus. Di mana kita menghasilkan buah Roh Kudus. Kalau karunia roh itu pemberian Allah, tapi buah Roh Kudus itu pilihan untuk taat. Salah satu value yang kita percaya dalam gereja ini, GBJ Lambar Timur, value-nya salah satunya adalah ketaatan. Jadi kita harus punya ketaatan kepada Roh Kudus. Kita harus mengalahkan daging. Kita harus menjadi orang-orang yang hidupnya berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita menjadi dewasa penuh dalam Kristus. Yang kedua saudara, kita harus memiliki yang namanya pertumbuhan di dalam kebenaran. Bertumbuh di dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat yang kedua berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Gambaran ini digambarkan saudara seperti orang yang lahir baru. Dalam Alkitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, ternyata kita harus mengalami kelahiran baru. Ini yang dulu saya tidak mengerti saudara. Saya lahir dalam bapa Kristen, ternyata saya harus mengalami kelahiran kembali secara rohani. Saya pikir saya sudah dilahirkan dalam bapa Kristen, otomatis saya oke-oke aja. Saya fine-fine aja. Tetapi saya dulu jadi Kristen Natal, Paskah baru ke gereja. Kristen yang kalau ya walaupun sekolah-sekolah Kristen, TK, SD, SMP, SMA Kristen. Dulu hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Saudara, karena SMA saya dulu kepala sekolahnya galak luar biasa. Cuma pegang tongkat tunjuk kami langsung harus hafal doa Bapa kami. Makanya sampai hari ini saya masih hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris saudara. Tapi itu bukan jaminan. Seorang sudah bertumbuh dalam Kristus. Orang dewasa penuh harus mengalami kelahiran baru dulu. Karena kenapa? Semua kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi anugerah Allah dalam Kristus Yesus, kita mengalami kelahiran baru. Dan sama seperti bayi yang baru lahir saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, harus bertumbuh. Kebutuhannya apa? Nutrisi. Nutrisi. Saya tidak ahli dalam masalah nutrisi saudara. Karena kan kita biasanya kalau makan kan 4 sehat, 5 kolesterol ya, kita pemakan segalanya ya, kursi, meja, bangku, mic kita makan semua. Padahal sebenarnya ahli gizi ya, bukan gizi lagi, gizi ya, ahli gizi itu menyarankan kita harus makan yang bernutrisi. Menurut survei saudara, justru banyak anak-anak dari kalangan menengah ke atas yang kekurangan gizi karena makannya kagak jelas, makannya itu junk food, tidak jelas makanannya. Ya, kita pun juga kadang-kadang makanan kita kagak jelas saudara. Dan anak-anak itu sangat penting ya, untuk memiliki namanya gizi sama seperti kita menjadi orang percaya. Setelah kita lahir baru kita harus bertumbuh, harus ada nutrisi yang benar. Saudara tahu di Indonesia ada namanya stunting. Umur sama tapi beda tinggi. Dan ini menjadi masalah saudara. Ini salah satu target pemerintah kita supaya mengurangi stunting di Indonesia. Apa itu stunting? Kekurangan gizi, kekurangan nutrisi. Saudara-saudara, mungkin jumlah orang Kristen di Indonesia makin banyak, makin bertambah. Tapi sebuah gereja yang disebut dengan gereja-gereja besar dalam kuantitas. Pergumulan terbesarnya adalah apa saudara? Jemaat boleh besar secara kuantitas. Tetapi secara kualitas, nutrisinya itu jadi masalah. Ini sering kali terjadi saudara di banyak gereja. Kenapa saudara? Karena tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab saudara, kita harus punya makanan rohani. Apa nutrisi yang membuat kita saudara bertumbuh di dalam iman kita? Nutrisinya adalah firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Reverend James White tadi mengatakan saudara di awal saya khotbah,
mengadakan penelitian dan ternyata gereja-gereja tidak bertumbuh di Amerika Serikat. Kenapa? Ini dia korelasinya. Kenapa jumlah orang Kristen di Amerika Serikat, saudara, yang begitu banyak, tapi tidak membuat orang Kristen di Amerika Serikat mengalami pertumbuhan. Tidak ada saudara multiplikasi rohani. Tidak ada yang namanya pertumbuhan gereja secara kuantitas. Karena kualitasnya turun. Jadi kualitas turun membuat kuantitas jadi turun juga otomatis. Saya percaya kalau orang percaya dewasa penuh, dewasa dalam Kristus, hidup dalam Kristus, punya ketaatan dalam Roh Kudus, dia harus menghasilkan saudara buah Roh Kudus. Dan berakibat apa saudara? Dia jadi saksi. Jadi surat Kristus tertulis yang orang lain lihat. Cara kita menjadi saksi adalah apa saudara? Orang harus lihat dulu perubahan dalam hidup kita. Ada perubahan karakter. Saudara, survei di Amerika Serikat mengatakan 72% dari rakyat Amerika Serikat menolak kebenaran absolut. Dan hanya sedikit saja yang percaya kepada kebenaran dan otoritas Alkitab. Padahal Amerika dibangun di atas dasar Alkitab loh. Undang-undang dasarnya yang dulu ditulis. Sumber salah satunya itu Alkitab. George Washington pernah berkata, "It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible." Saudara, dengan kata lain, Amerika Serikat tidak bertumbuh orang-orang Kristennya karena mereka tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Saudara, saya menemukan juga ada banyak statistik yang mengatakan hal demikian di Eropa Barat. Tetapi mari kita lihat perbandingannya dengan orang Kristen di China. Orang Kristen di China, saudara, salah seorang pemimpin gereja rumah di China, Pastor King, mengatakan begini. Di negara-negara di mana Injil bebas diberitakan, orang-orang baca Alkitab bila sedang merasa menyukainya. Di negeri tirai bambu ini di mana orang-orang Kristen tidak punya Alkitab cetakan, mereka hidup menurut isi Alkitab. Artinya apa saudara? Gereja di China bertumbuh. Nanti kita akan lihat statistiknya saudara. Gereja di China bertumbuh. Kenapa saudara? Karena orang-orang percaya di sana saudara. Mereka hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Di Inggris sebuah survei diadakan di sebuah penjara. Menurut United Bible Society, lebih dari 600 orang ditobatkan melalui cara baca Alkitab dalam 2 tahun terakhir. Jadi orang-orang yang disebut dengan penghuni-penghuni penjara. Mereka disuruh baca Alkitab selama 2 tahun. Apa yang terjadi? Mereka mengalami pertobatan. Mereka mengalami pertumbuhan. Mereka mengalami perubahan karakter. Itu terjadi saudara. Karena bertumbuh di dalam kebenaran. Saudara, kita harus menjadi orang yang percaya punya prinsip 4M. Ini yang selalu saya katakan buat jemaat Tuhan. 4M, 4M, 4M. Ya dulu waktu saya SMA, kami kalau makan di warteg, menunya tuh 4M. Apa itu 4M? Murah, meriah, mulus, mincrit. Mohon maaf nih saudara, mohon maaf. Ya, dulu SMA tuh menunya 4M. Murah, meriah, mulus, mincrit. Tapi setelah kita menjadi orang percaya, menu kita, gizi kita 4M. Nutrisi firman Tuhan. Yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Saudara masih ingat kesaksian yang saya pernah bagikan tentang Bapak Insinyur Ciputra almarhum? Paci itu tiap hari baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Dan dia mengatakan saudara, saya takut bercurang karena saya takut kepada Tuhan. Kenapa? Sampai sedemikian rupa saudara Paci punya kesimpulan dan punya komitmen untuk takut akan Tuhan. Karena dia baca Alkitab di setiap harinya. Di setiap pagi, di setiap malam saudara, dia baca Alkitab. Mari jadi orang-orang percaya. Mari jemaat Tuhan GBJ Lembar Timur menjadi jemaat Tuhan yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saudara akan menjadi orang percaya yang dewasa penuh dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga saudara, kita harus bertumbuh dalam persekutuan. 1 Petrus ayat yang keempat berkata, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Saya coba selidiki ungkapan datanglah kepadanya. Ternyata ungkapan ini tidak menunjuk kepada seseorang yang datang kepada Kristus untuk menerima keselamatan. Ini bukan bicara tentang justification. Tetapi kepada kedatangan seorang percaya ke dalam hadirat Kristus. Ini bicara tentang persekutuan. Ini bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ini bicara tentang mengalami kehadiran Tuhan. Ini bicara tentang hubungan dia dengan Tuhan. Fellowship, koinonia dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di mana kita harus tinggal dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini berbicara tentang fellowship di dalam Kristus. Persekutuan dalam Kristus membuat kita, saudara, menempel pada pokok anggur. Sehingga kita mengalami pertumbuhan. Kita bisa berbuah. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang mulia. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kita menempel pada pokok kayu anggur, yaitu Yesus Kristus. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ini bicara tentang doa. Ini bicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Ini bicara hubungan vertikal dengan Tuhan. Di Amerika Serikat di survei, saudara, rata-rata orang berdoa cuma 5 menit. Hamba Tuhan cuma 20 menit. Kalau orang hidup 70 tahun di Amerika Serikat, hanya 1,5 tahun. Hanya 1,5 tahun. Dari seluruh waktu hidupnya, itu dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Di Amerika Serikat tanya, saudara, sebuah survei, ternyata 48% of Americans pray every day. Tidak sampai 50%, saudara, tidak sampai 50% orang Kristen di Amerika Serikat yang berdoa tiap hari. Bahkan sebuah survei, percentage of Americans who say they never go to church or other worship service, lihat statistiknya semakin naik. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah generasi milenial, saudara lihat. Ini generasi yang lahir tahun 80 sampai tahun 2000. Angkanya, saudara, yang paling sedikit yang beribadah. Di Indonesia juga hal yang sama terjadi. DJ James Christian mengatakan, Pak Thomas Penturi mengatakan, 50% generasi milenial RI tinggalkan gereja. Saya berdoa dan berharap GBJ Lambar Timur memiliki satu beban buat generasi milenial. Karena kalau kita tidak punya visi untuk gereja ini, untuk generasi ini, maka kita kehilangan yang namanya generasi milenial dalam gereja. Saudara, saya membaca sebuah statistik. Top 10 countries most dangerous to be Christian. Nomor 1 China, ya, nomor 1 Yemen, sosial media, ya, Somalia, North Korea, dan ini daerah-daerah, saudara, yang banyak orang-orang Kristen mengalami penderitaan. Tetapi Christianity in North Korea, tetap ada orang-orang percaya yang beribadah. Di mana, saudara? Di house churches kurang lebih dari 300,000. 300,000, saudara. Most of whom operate in secret networks of house churches. Di China saya baca buku ini di Sbiakom. Orang Kristen bertumbuh tiap hari 27,000 orang. 27,000 orang. Dan mereka, saudara, beribadah sampai di gua-gua. Saudara lihat gambar ini, house churches in China. Dan statistik ini mengatakan, saudara lihat statistiknya. Chinese Communist Party membership, itu yang warna merah. Saudara lihat. Itu pertumbuhannya. Tetapi Christian in China mengalahkan anggota Partai Komunis di China. Kekristenan di China mengalahkan anggota Partai Komunis di China dalam pertumbuhannya. Kenapa, saudara? Karena orang-orang percaya di China, mereka bertumbuh di dalam apa, saudara? Dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya mendorong jemaat Tuhan, walaupun kita tidak bisa beribadah secara langsung, kita mulai pembatasan, pandemi belum selesai, kita harus ibadah secara online. Tapi saya mendorong jemaat Tuhan tetap bangun persekutuan dengan Tuhan, tetap berdoa, tetap baca firman, tetap menyembah Tuhan, tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka saudara akan bertumbuh dalam Kristus Yesus, menjadi dewasa penuh dalam Dia. Saudara, kalau kita bicara tentang dewasa dalam Kristus, ini bicara tentang rencana Tuhan. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 3:18, rencana Tuhan adalah kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika manusia berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah jadi rusak. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Datang ke dalam dunia, menebus dosa kita. Dan sekarang, saudara, kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ungkapan diubah dari kata Yunani metamorfo. Dalam bahasa Latinnya metamorfosis. Itu perubahan dari telur menjadi ulet, menjadi apa? Kefonfon dan jadi kufu-kufu. Jadi kempopong dan kufu-kufu. Itu artinya apa, saudara? Kita harus dewasa. Kita harus terus bertumbuh dewasa penuh. Jangan terus jadi ulet, jangan terus jadi kepompong. Kita harus jadi kufu-kufu yang indah. Yang bisa membawa jiwa-jiwa buat Kristus. Yang bersaksi amanat agung Tuhan Yesus bagi banyak orang. Lo lihat lagi ini gambarnya, saudara.
di mana we are created to be like God in true righteousness and holiness. Saudara-saudara, bukankah ini visi gereja yang Tuhan berikan buat kita? Ini visi yang Tuhan berikan buat kita. Yaitu apa? Menjadi umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Tanpa kita menjadi dewasa penuh, visi ini tidak menjadi kenyataan. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang menjadi seperti Kristus, yang bersaksi dan berkarakter seperti Kristus, sehingga kita menyangkut jiwa-jiwa, kita membangun karakter kita dalam Kristus, sehingga kita saudara diperlengkapi untuk apa? Untuk bersaksi memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Dan kali ini saudara, pesan Tuhan buat kita adalah apa? 3 hal supaya kita bertumbuh menuju kedewasaan penuh dalam Kristus Yesus. Yang pertama saudara, kita harus bertumbuh dalam kekudusan. Yang kedua, kita bertumbuh dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kita bertumbuh di dalam persekutuan dengan Dia. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membuat kita menjadi seperti Dia di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama sosok kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang berbicara buat kami. Bila setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, yang mengaminkan firman Tuhan, dan yang berkomitmen untuk menjadi seperti Kristus yang berdewasa penuh, yang bertumbuh menjadi dewasa penuh dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki ketaatan dalam Kristus Yesus, sehingga dalam hidup kami menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dalam kehidupan kami. Ada yang namanya kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu nyata buat setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom jemaat JBG Lambar Timur. Hari ini kita telah diberkati oleh firman Allah dengan temanya dewasa penuh. Saudara telah mendapatkan penguraian yang luar biasa lewat hambanya pada pagi hari ini. Marilah kita mengambil hikmat dari khotbah yang diberitahukan pada pagi hari ini, sehingga kita tidak menjadi kanak-kanak, tapi kita mau dewasa penuh untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Saya mengingatkan saudara, minggu pertama adalah ibadah perjamuan kudus. Saudara dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam ibadah perjamuan kudus pada bulan Juli minggu pertama. Tuhan memberkati bila kita bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan, sehingga kita menjadi kuat dan kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Kita menghampiri hadirat Allah. Bapa di dalam sorga, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan pada pagi ini yang telah mendengarkan firman-Mu. Pada pagi ini mungkin di antara mereka ada yang datang dengan kelemahan tubuh. Mari Allah jamah dan sembuhkan mereka. Dikala di antara mereka ada yang datang dengan kekhawatiran, mari Tuhan Engkau jamah dan menghalaukan segala roh-roh kekhawatiran, roh-roh ketakutan dan roh-roh kebimbangan di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu ini, sehingga mereka tetap bersandar, berharap dan percaya hanya kepada Engkau saja. Engkau adalah sumber segala sesuatu bagi umat yang percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba naikkan syukur kepadamu. Biarlah berkat dan anugerah turun dalam setiap mata pencarian jemaat, di dalam setiap usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Mari Engkau tolong. Mungkin pada mereka ada problem, ada masalah yang terdapat hamba mengetahui. Hamba berseru pertolongan Allah bagi mereka. Biarlah ada pemecahan yang luar biasa yang Allah berikan bagi setiap masalah dan pergumulan dalam tiap-tiap rumah tangga mereka. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepadamu. Biarlah seluruh jemaat Jelambar ini mau setia kepada Engkau. Ibadah tatap muka atau ibadah online, kami tetap bersekutu dengan Engkau. Berkatilah kami pada minggu yang pertama bulan Juli. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah seluruh jemaat dapat mengambil bagian di dalam ibadah perjamuan kudus pada minggu pertama bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pada siang hari Allah Engkau berjalan dengan jemaat. Pada malam hari pun Engkau berjalan dengan jemaat.
tiang awan dan tiang api itu ada di atas kehidupan mereka. Kehangatan dan kesejukan mereka dapat terasakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu, karena hamba percaya pada saat pagi hari ini Allah mendengarkan apa yang kami serukan kepadamu. Karena semua apa yang kami serukan kami minta, tidak dengan nama lain kami alaskan, hanya adalah di dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus engkau datang kembali. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu pada minggu yang pertama bulan Juli dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan memberkati, haleluya. Jangan takut, jangan bimbang, Allah menyertai kita, Immanuel. Ibadah kita telah selesai. Bila kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini semakin meneguhkan iman percaya kita dan mendewasakan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi dan terang Kristus dimanapun kita berada. Minggu depan ibadah masih akan diadakan secara online dan dapat diakses di channel YouTube GBI Jelambar Timur pukul 8 pagi untuk ibadah sekolah minggu dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Ibadah akan diikuti dengan perjamuan kudus dan jemaat dapat mempersiapkan roti atau biskuit sebagai pengganti roti perjamuan dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur perjamuan. Ibadah doa Kamis masih akan diadakan di gereja hari Kamis pukul 4:30 sore dan tentu saja diikuti dengan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening gereja sebagai berikut. Terus ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tetaplah berdoa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan.